yang berkaitan dengan aktivitas otak. Contoh misalkan bayi ya, baru lahir otaknya ada tuh. Seiring bertambahnya umur, fungsi otaknya berkembang kan, menyerap segala sesuatu. Yang kita alami ini siklus manusia biasa ya, siklus manusia gitu kan. Otaknya mulai berkembang, dia belajar jalan, dia belajar makan, dia belajar apapun. Termasuk ya dia sekolah apapun ya, termasuk sekolah agama. Itu masih tentang alam bawah sadar. Patokannya kan tadi, kita mempelajari literasi. Kalau literasi itu udah pasti alam bawah sadar itu. Nah, bahasa kerennya adalah bottom up. Ilmu yang dipelajari dari bawah. Sekali lagi ya, bottom up. Ilmu yang kita pelajari dari bawah. Berarti atas kehendak keinginan kita sendiri. Dari bayi baru ada otaknya, fungsinya masih sangat minim. Nah, sampai dia berkembang fungsi otaknya, menyerap segala sesuatu, kemudian bisa macam-macam tuh. Bisa jalan, bisa duduk, bisa apa. Itu masih alam bawah sadar ya. Gitu. Kenapa? Ya otaknya aja udah baharu kan. Ya, sebelum bayi bayi itu lahir ya otaknya nggak ada. Si bayi nggak ada ya berarti otaknya nggak ada. Nah apalagi fungsi otaknya lebih baharu lagi. Nah itu berarti alam bawah sadar kan. Gitu. Tapi ada pengecualian. Nah, bayi-bayi itu suci. Gitu ya. Nah kemudian apa aja itu ilmu-ilmu. Nah kita sekarang masuk ke ilmu-ilmu alam bawah sadar gitu. Dari mulai kepintaran, pengetahuan, pemahaman apa ya seperti contoh siklus bayi tadi. Nah, itu masih aktivitas serapan otak itu bawah sadar gitu. Nah terlebih misalkan masuk ke ranah klinik gaib ya. Nah itu lebih kuat lagi alam bawah sadarnya tuh. Misalkan ya persugihan apa ya, ya pasti ada tumbalnya kan gitu. Kenapa ada tumbalnya? Ya karena memperkuat alam bawah sadarnya, memastikan tingkat keberhasilannya 100%. Nah itu berkeinginan itu udah keinginan alam bawah sadar. Kemudian diusahakan menggunakan cara-cara klinik gitu kan. Ya apapun keinginannya, entah kaya, entah pasangan hidup, entah apa. Termasuk ingin sehat kan. Itu alam bawah sadar semua. Nah, begitu dia misalkan datang nyariat lah misalkan gitu. Nah, kalau nyariatnya ke orang yang tidak dari alam atas sadar, ke orang yang tidak mempunyai alam atas sadar, itu kategorinya datang ke dukun gitu. Nah, datang minimal ke orang fasik tuh gitu.
Ada fasik, ada jin, ada zindik, ya. Apabila dia berhakikat tapi tidak bersyariat, nah, itu zindik, gitu. Syariat di sini ya syariat update ya, gitu. Karena eh, karakter dari syariat itu, sebagaimana hadis Nabi, bahwa aku dan para nabi yang lain seperti satu bapak dan lain ibu. Jadi kayak saudara tiri. Maksudnya apa? Syariatnya berbeda-beda gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Tapi memang di masa Nabi Muhammad ini syariat sempurna. Jadi sudah tidak ada syariat baru, kan seperti itu. Akan tetapi memaknai syariatnya itu tidak seperti yang kita kira, gitu. Gampangnya syariat yang disyariatkan lah kan dari atas alam sadar tuh. Berarti ya gurunya ya dari Allah gitu syariatnya, yang update gitu. Tapi ya syariatnya Nabi Muhammad juga gitu. Tapi yang seperti apa? Ya bisa dijelaskan secara khusus, tidak bisa di publik gini karena ini ilmu khusus ya seperti itu ya. Nah, kembali ke laptop. Ya, ilmu-ilmu klinik ya memperkuat alam bawah sadar itu. Baik dia ilmu sendiri ataupun minta tolong sama orang. Ya termasuk yang umum-umum aja datang ke dokter apa. Itu masih alam bawah sadar itu tentang kesehatan misalkan. Atau kita ya kerja sama orang apa, itu masih alam bawah sadar. Atau kita nyari jodoh misalkan atau apa, minta tolong apa, itu masih alam bawah sadar semua. Kesimpulannya alam bawah sadar itu kemelekatan. Melekat, ya, melekat itu ya namanya kemelekatan kan sama kayak kita dan bayangan kita gitu. Sama kayak kita dan nafas kita dan sistem nafas kita yang melekat kan. Ya, makanya hidup. Nah, tapi berkesadaran dari alam bawah sadar. Ya, seperti itu uraian yang agak panjang tentang alam bawah sadar. Kemudian sedikit tentang alam sadar. Ya, jadi fix kesimpulannya bahwa benar penelitian itu bahwa 95% manusia itu memang dikendalikan oleh alam bawah sadar. Ya 5% itu apa? 5% itu ya fungsi dari jasmani aja tuh. Kesadaran jasmani. Nah itu 5%. Ya 5% nggak berdiri sendiri. Ada pendorongnya. Pendorongnya rupanya luar biasa gede kan, 95%. Nah, nah uraian-uraian ini tujuannya mengganti itu yang 95%. 95% alam bawah sadar kita ganti dengan 95% alam atas sadar. Teraplikasi 5% itu di kehidupan nyata. Hanya itu aja. Menukar dari 95% itu alam bawah sadar menjadi 95% alam atas sadar. Itu target atau informasi dari uraian-uraian ini. Ini kabar gembira sebenarnya. Kenapa menggembirakan? Kisi-kisinya adalah alam atas sadar itu adalah kita tidak diperbudak oleh nafsu kita sendiri. Nafsu alam rendah ya. Kita tidak ditipu-tipu sudah. Gitu. Iyalah gimana bukan tipuan coba. Contoh yang paling keren misalkan. Gaya persugihan misalkan. Tumbalnya misalkan. Oh,
anak gitu kan. Lah kita pengen kaya buat anak begitu ya. Lah target kayak kita yang diambil.